إن الذين فتنوا إن المؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وعذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إنما تشعر بك لشديد إنه هو يبدي ويعيد ظهره ويصل بالله بالعرش مجيدا فقالوا لمن يريد هذا أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا لا تكذب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ضعف يخرج من بين الصلب والترائب بسم الله اقرأ بسم الله تفضل قال المؤلف رحمه الله في كتابه ونور علوم القرآن نزول القرآن على قسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل واقعة أو سؤالا والعلم أسباب النزول فوائد منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وتحسيس الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب وقد يقوم الدليل على تخصيص حكم اللفظ العام والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال كما لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها وبيان سبب النزول طريق طويل في فهم معاني القرآن. ومن ذلك من قال بإباحة شرب الخمر واحتج بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولو علموا سبب نزولها لم يقولوا ذلك وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس فنزلت ومن ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فإنما تولوا فثم وجه الله وإن لو تركنا ومدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في السفر ولا في الحضر وهو خلاف الاجتماع فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى بالاجتهاد وتبين له الخطأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كما في مختصر كتابه الإتقان apa itu judulnya ya ikhwan Asbabun Nuzul qala nuzulul Quran ala kismain Qismun nazala ibtidaan wa qismun nazala aqiba waqi'atin aw su'alin. Itu Al-Quran ya ikhwan. Al-Quran itu turun dengan dua cara. Cara yang pertama kata beliau apa? Turun ibtidaan, turun begitu saja. Tanpa ada sebab apapun turun. Seperti apa ya ikhwan? Iqra'. Kan itu turun ibtidaan tanpa ada sebab. Awal Rasulullah demikian pula awal Mudaththir. Kemudian yang kedua turun karena ada sebab tertentu. Turun karena apa ya ikhwan? Karena ada sebab tertentu. Dan sebab itu kata beliau terkadang aqiba waqi'atin.
terkadang setelah kejadian tertentu dan terkadang setelah soal, setelah pertanyaan. Jadi terkadang turun karena ada kejadian, terkadang turun setelah pertanyaan. Wali ilmi asbabin nuzul fawaid. Dan mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, itu mengandung beberapa faedah. Sangat penting ya ikhwan, ilmu asbabun nuzul. Minha diantaranya, ma'rifatu wajhil hikmati, mengenal sisi hikmah al-ba'ithati ala tashri'il al-hukmi, sisi hikmah disyariatkannya sebuah hukum. Wa takhsisul hukmi bihi inda man yara anna al-ibrata bi khususis sabab, dan menghususkan suatu hukum dengan asbabun nuzul bagi yang berpendapat bahwasanya al-ibratu bi umumil lafaz, al-ibra dengan keumuman lafaz. Wa qad yakumu dalil ala takhsisi hukmil lafzil am. Sementara dalil kadang-kadang menghususkan hukum yang lafaz umum itu. Wal wuquf ala al-ma'na wa izalatil ishkal. Dan juga kita bisa mengenali maknanya dan hilang itu keraguan. Kama la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayati dunal wuquf ala qissatiha. Sebagaimana tidak mungkin kita mengetahui tafsir suatu ayat tanpa mengetahui kisahnya, wa bayani nuzuliha, dan tanpa mengetahui sebab nuzulnya, asbab nuzulnya. Fa bayanu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil Qur'an. Maka mengenali asbabun nuzul itu adalah cara yang sangat kuat untuk bisa memahami Al-Quran, untuk bisa memahami Al-Quran. Famin dzalik, contohnya apa ya ikhwan, ini pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Man qala bi ibahati syurbil khamr. Ada sebagian orang menghalalkan minum khamr. Apa dalilnya? Wahtajja biqaulihi ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw, sampai akhir ayat. Apa artinya itu ya ikhwan? Tidak ada bagi orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa saja yang mereka makan, selama mereka bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini nasnya apa ya ikhwan? Selama orang itu beriman dan bertakwa dan beramal soleh, makan apapun gak apa-apa. Ya apa enggak? Halal. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh dalam hal apa saja yang mereka makan. Idza mattaqaw, yang penting kamu bertakwa, penting kamu beriman dan beramal soleh, kamu berbuat baik. Mau makan apapun boleh. Berarti minum khamr, makan babi, makan riba, nggak apa-apa. Selama apa? Bertakwa. Yang penting intinya makan dan minum. Sekarang mau jawab apa kalau orang berdalil dengan ayat ini? Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Maka jawabannya kata Imam As-Suyuti, walau 'alimu sababa nuzuliha lam yaqulu dzalik. Kalau seandainya mereka mengetahui sebab turunnya ayat ini, mereka tidak mungkin berpendapat seperti itu. Kenapa ya ikhwan? Fa inna wa huwa anna nasan qalu, di mana sebagian manusia mengatakan lamma hurrimatil khamr, ketika diharamkan khamr, qalu fa kaifa biman qutilu fi sabilillahi wa matu wa kanu yashrabuna al-khamr wa hiya ridz fanazalat. Masya Allah, itu asbabun nuzulnya. Jadi pentingnya memahami asbabun nuzul. Ketika orang berdalil dengan ayat ini untuk menghalalkan khamr, kita katakan kamu baca dulu asbabun nuzul ayat itu. Apa asbabun nuzulnya ya ikhwan? Asbabun nuzulnya adalah menjawab keraguan sebagian sahabat ketika turun ayat pengharaman khamr.
Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Ayat ini kan turun mengharamkan khamr yang tadinya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah tidak mengharamkan secara mutlak, tapi disuruh menjauhi. Jangan sampai kamu sholat dalam keadaan mabok. Artinya boleh minum tapi jangan sampai dekat-dekat waktu sholat. Tapi setelah tertanam di dalam hati para sahabat mungkarnya kerusakan khamr itu, Allah pun mengharamkannya secara akurat. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Nah, khamr, judi, al-maisir, al-khamr wal maisir wal ansab itu adalah rijs min amali syaitan. Yang menjadi pertanyaan para sahabat, tanda tanya besarnya para sahabat apa pada saat itu? Kaifa bi ikhwanina alladzina qutilu aw matu wa fi ajwafihim al-humur atau al-khumur. Bagaimana dengan saudara-saudara kita ya Rasulullah yang terbunuh atau yang meninggal sebelum dihalalkannya khamr, sebelum diharamkannya khamr? Kasihan mereka. Di perut-perut mereka ada apa? Khamr. Mereka meninggal, ada yang meninggal karena terbunuh dalam keadaan mabuk. Lalu bagaimana dengan mereka itu ya Rasulullah? Sedih para sahabat. Karena mereka meninggal dalam kondisi badan mereka, perut mereka berisi khamr. Maka turunlah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu." Lega para sahabat. Turun ayat ini bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh terhadap apa yang mereka minum dan makan sebelum diharamkannya. Kan begitu. Naam. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu. Ada orang bahkan sampai sekarang, bukan hanya mereka saja ya ikhwan. Sampai sekarang. Kalau misalnya ada seorang muslim, dia masuk Islam tapi dia ditinggal di daerah terpencil, tidak ada dakwah, tidak ada TV dakwah di sana, tidak pernah melihat. Taunya dia ya Islam, sholat, puasa, khamr nggak apa-apa, minum khamr dia. Lalu meninggal, Allah jawab dengan ayat ini. Dia jahil. Naam. Jadi pada hakikatnya ayat ini adalah bukan membolehkan seorang muslim untuk makan apapun, tetapi sebab nuzulnya ayat ini adalah menafsirkannya. Sebab turunnya ayat ini adalah tafsirnya. Apa itu? Menjawab keraguan para sahabat dan kesedihan para sahabat terhadap saudara-saudara mereka yang terbunuh atau meninggal sebelum diharamkannya khamr. Naam. Wa min dzalika qauluhu ta'ala. Ada lagi nih ya ikhwan, ini pentingnya ya ikhwan memahami ayat-ayat seperti ini. Karena ini biasanya penyakitnya orang-orang yang ayat-ayat ini biasanya dicari orang-orang yang berpenyakit. Di antaranya firman Allah, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja engkau menghadap maka di sanalah wajah Allah. Fa inna law tarakna madlulal lafz laqtada. Karena kalau kita biarkan konsekuensi dari lafaz ini, maka maknanya annal musalli la yajibu alaihi istiqbalal qiblati fi safar. Maka berarti maknanya bahwa orang yang musafir tidak wajib menghadap kiblat. Wala fil hadar, bahkan orang yang mukim. Wa huwa khilaful ijma'. Namun ini kan menyelisih ijma'. Falamma urifa sababu nuzuliha. Ketika kita mengetahui sebab nuzulnya, ulima annaha fi nafilatis safar. Maka kita tahu bahwa itu pada saat sholat sunnah di waktu safar. Au fi man shalla bil ijtihad wa tabayyana lahul khata'. Atau orang yang sholat dengan ijtihad dan setelah sholat baru tahu kalau dia tidak menghadap kiblat. Mafhum ya ikhwan ayatnya? Ini ada dua ayat. Ayat yang pertama saya jelaskan lagi walaupun tadi ngangguknya mantap banget. Cuman biar lebih paham lagi. Saya jelaskan lagi, ada dua ayat. Ayat yang pertama, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, syatrah. Ini jelas perintah, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, tetap kamu sholat wajib menghadap kiblat. Sementara di ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ya ikhwan, ayat 115 Allah mengatakan fa aynama tuwallu
Fathamma wajhullah. Artinya ini berarti free ya ikhwan, bebas. Mau menghadap kemana saja. Menghadap ke atas, ke bawah, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itu di situ wajah Allah. Artinya apa? Maknanya apa? Arah kiblat. Tidak salah. Nah, ini sekarang yang muhkam yang mana ya ikhwan? Tentunya pada asalnya adalah ayat fahaitsuma kuntum, di mana saja kamu berada, tetap wajib ketika sholat menghadapkan wajahmu ke arah kiblat. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini kata beliau difahami dengan dua makna. Yang pertama, bagi orang yang musafir, yang tidak bisa menghadapkan kendaraannya di arah kiblat. Masa kita suruh kereta menghadap kiblat? Pesawat, Pak, menghadap kiblat saya mau sholat. Gak mungkin. Maka kita sholat. Fa'aina ma tuwallu, di mana saja kamu menghadap. Itu yang pertama. Jadi berarti di sini apa ya kawan? Orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat itu apa contohnya? Musafir atau orang yang sakit. Sakit, dia berbaring di rumah sakit. Gimana mungkin? Nah, yang kedua apa ya kawan? Kata beliau, makna ayat ini, orang yang salah arah kiblat. Dia sudah berijtihad, sholat. Masya Allah, ini di hotel, ini dia di hotel. Dia cari arah kiblat mana, masjid terdekat, tanya kepada satpam, Pak, kiblat di sini mana Pak? Aduh, saya nggak pernah sholat Pak. Nggak tahu arah kiblat di mana, kata satpamnya. Tanya yang lain, pokoknya semua nggak ada yang tahu arah kiblat. Sepertinya sih ya, perasaan saya, feeling saya kayaknya kiblat ya ke arah sana lah. Sholatlah dia. Ternyata setelah sholat keluar, dia sudah berusaha tanya. Setelah sholat keluar ke jalan, ternyata dapat masjid. Masya Allah, ternyata kiblat saya salah tadi. Ngulangin sholat apa enggak? Enggak ngulangi. Mana dalilnya? Wa fa'ina ma tuwallu thamma wajhullah. Saya tadi sudah sholat menghadap kiblat, sudah selesai. Enggak perlu ngulangi sholat. Saya ma'dzur, kenapa? Saya enggak tahu arah kiblat. Dan saya juga enggak asalan, enggak tahu itu enggak asalan. Saya sudah nanya satpam, ternyata enggak pernah sholat. Masuk di ruang informasi, enggak ada yang sholat. Mau apa ini sudah? Nah, itu makna ayatnya. Jadi berarti dengan mengetahui asbabun nuzul, dengan mengetahui konteks ayat, maka kita akan lebih kuat dalam menjelaskan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ikra ba'dah. Zid. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu wa lana. وقد اختلف علماء أصول الفقه هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والأصح أن العبرة بعموم اللفظ. وقد نزلت آية في أسباب خاصة وأحكامها تعدد غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وهد القذف في رماة عائشة. والحكم يتعدى غيرهم في كل زمان، وقد يكون السبب خاصا إلا أن الوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح، ويكون جاريا مجرى التعريض. وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية خاص أو أم عام؟ قال بل عام، ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن متعلقة بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم فقال أحسب هذه الآية نزلت في كذا. وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. طيب. قال رحمه الله
Wa qad ikhtalafa ulama'u usulil fiqh. Dan para ulama usul fiqh berselisih pendapat. Halil ibratu bi umumil lafadz atau bi khususis sabab. Apakah ibrah yakni hukum? Apakah hukum itu kita bangun di atas keumuman lafadz atau kekhususan sebab? Wala asahhu anna al-ibrata bi umumil lafadz. Namun yang lebih sahih adalah pendapat bahwasanya hukum dibangun di atas keumuman lafadz. Kalau kita bangun hukum di atas kekhususan sabab, banyak hukum syariat yang gugur. Tayyib, anna al-ibrata bi umumil lafadz. Wa qad nazalat ayatun fi asbabin khassah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun dalam sebab-sebab tertentu. Wa ahkamuha tata'adda ghaira asbabiha. Namun hukum-hukumnya mencakup selain sebab nuzulnya itu. Kanuzuli ayatil dhihar. Seperti turunnya ayat dhihar. Fi Salamah bin Sakhr. Alhamdulillah di ta'liqatnya itu ada ya ikhwan. Yang masyhur Aus bin Samit. Bukan Salamah bin Sakhr. Di ta'liq itu ada alhamdulillah. Yang masyhur bukan Salamah. Ayat dhihar turun ke kasusnya siapa? Aus Ibn Samit. Istrinya siapa ya ikhwan? Khawla bintu Tha'labat al-Khushani. Di mana dia mendhihar istrinya. Mendhihar istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, anti indi ka dhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibu saya. Dan kalimat ini di zaman jahiliyah ya ikhwan, kalau seorang suami sudah berkata kepada istrinya dengan kalimat ini, itu sudah talak mutlak, tidak boleh rujuk sama sekali. Karena seperti mengibunya sendiri, haram. Ketika itu Aus bin Samit berkata kepada istrinya, ini dalam Islam. Setelah berkata kepada istrinya, dia keluar rumah, ngobrol, nongkrong. Setelah itu balik ke rumah. Balik ke rumah kemudian minta servis dari istrinya, istrinya nolak. Saya nggak mau. Kamu sudah mengatakan mendhihar saya, sekarang kamu minta dilayani, saya nggak mau. Maka kemudian dia memaksa dan istrinya juga melawan karena suaminya sudah agak sepuh sehingga jatuh suaminya. Istrinya kemudian lari keluar rumah meminjam pakaian tetangga. Minjam pakaian tetangga karena istrinya keyakinannya ini kalimat apa? Keyakinan kalimat ini adalah kalimat talak mutlak, tidak ada rujuk, tidak ada baik sama sekali. Karena itu pemahaman mereka di masa jahiliyah. Maka dia kemudian lari ke rumah tetangga meminjam hijab, minjam pakaian tetangga, kemudian lari ke rumah Rasulullah SAW bertanya dan curhat, mengeluhkan. Naam. Maka bukan Rasulullah yang menjawab, tapi yang menjawab siapa? Allah Azza wa Jalla, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sampai kemudian ayat alladzina walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang mendhihar. Dan itu komplit lengkap ayatnya bahwa kalimat itu di dalam Islam bukan lagi kalimat talak, melainkan kalimat dusta, kalimat bohong, karena bagaimanapun ibumu lain dengan istrimu. Namun untuk kembali baikan dengan istrinya harus membayar apa? Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Kalau mereka mau menarik kembali ucapan mereka itu, kalau mereka mau menjatuhkan talak ya talak. Kalau mau menarik kembali ucapan itu, maka mereka harus membayar kafarah terlebih dahulu sebelum berhubungan badan. Antum lihat dalam surat Al-Mujadilah itu kafarahnya. Dan itu dinamakan apa namanya? Ayat al-dhihar. Ayatul dhihar. Dalam surat Al-Mujadilah. Aus bin Samit, istrinya Khawla bintu Tha'labah Al-Khushani. Tayyib. Wa ayatul li'an fi sya'ni Hilal bin Umayyah. Dan ayatul li'an, tayyib ya ikhwan. Ayatul dhihar tadi apa ya ikhwan? Turunnya berkenaan dengan kasusnya siapa? Aus bin As-Samit dengan istrinya Khawla bintu Tha'labah. Tapi hukumnya apa? Hukumnya berjalan tetap abadi sampai hari kiamat. Siapapun yang mendhihar istrinya hukumnya begitu. Kemudian ayatul li'an. Apa itu ayatul li'an ya ikhwan? Ayatul li'an dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 25. Turunnya berkenaan dengan kasus Hilal bin Umayyah. Ya Rasulullah,
bagaimana kalau seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya? Kalau saya bunuh, kalian akan membunuh karena qisas. Kalau saya diam terhadap masalah yang berat. Bagaimanapun orang cemburu. Ya Rasulullah gimana? Tanya dia. Nah makanya itu bahayanya menanyakan sesuatu yang gak terjadi. Akhirnya terjadi pada dirinya sendiri. Pada keluarganya. Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang laki-laki mendapati istrinya dengan laki-laki lain di kamar? Orang biasanya kalau seperti itu apa ya kawan? Apalagi orang Arab, orang zaman dahulu mereka bebas bawa pedang. Mesti pertama kali apa? Begitu ngelihat tanpa tanya. Tebas dua-duanya aja habis. Urusan belakangan. Tapi dia mikir, kalau saya bunuh ya Rasulullah otomatis kalian akan bunuh saya. Qisas. Sementara kalau saya sabar, diam. Gimana mau diam? Berat. Maka apa kata Rasulullah? Turunlah ayat Al-Quran. Na'am barakallahu fikum walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, sampai akhirnya apa? Ayatul li'an. Turunlah ayat seperti itu. Dan seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, sementara dia tidak punya saksi kecuali diri sendiri, nggak punya saksi 4 orang, nggak punya bukti, nggak punya saksi. Kemudian istrinya mengingkari tuduhan itu. Kalau istrinya mengakui sih ya nggak apa-apa, dirajam berarti hukumnya. Kalau istrinya mengatakan iya memang, maka berarti hukumnya apa dalam Islam? Dirajam. Tapi kalau istrinya mengingkari, berarti otomatis bisa jadi suaminya yang bobrok, maka suaminya harus menyelamatkan diri karena dia sudah diingkari oleh istrinya. Maka di dalam Islam apa? Terjadilah mula'anah, li'an, ayatul li'an. Ayatul li'an. Istrinya dihadapkan, suaminya dihadapkan ke hakim. Istrinya kemudian suaminya mengatakan, demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina. Sumpah 4 kali. Kelima kali apa? Wal khamisata anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, laknat Allah atas dirinya, yakni suami ini. Dia melaknat dirinya sendiri. Jadi mendoakan laknat untuk diri sendiri. Kalau apa yang saya katakan ini tidak benar, maka Allah akan melaknatnya. Laknat dia maksudnya. Saya nggak mau mengatakan saya na'udzubillah, ngeri. Laknat. Dan itu nggak boleh. Nah, sudah selesai. Istrinya masih mau ngaku apa enggak? Kalau istrinya ngaku, maka berarti otomatis apa? Rajam. Resikonya rajam. Istrinya nggak ngaku. Maka yang kelima kali kata Allah Azza wa Jalla, kalau istrinya nggak ngaku, maka kemudian kata istrinya, demi Allah, dia dusta. Tuduhan itu dusta. 4 kali. Wal khamisata anna ghadaballahi alaiha. Demi Allah, apa yang dituduhkan dusta. Demi Allah, apa yang dia tuduhkan kepadaku dusta. Demi Allah, apa yang dia tuduhkan kepadaku dusta. Kelima kali apa? Allah akan murka kepadanya, yakni istri ini. Dia melaknat dirinya sendiri juga. Kalau sangkahan saya ini dusta. Setelah itu dipisah. Nggak ada lagi. Karena ini sudah mesti salah satu ada yang bakal kena laknat. Maka setelah itu dipisah. Itu hukum li'an. Dipisah dan tidak ada istilah talak, tidak ada istilah rujuk, tidak ada, pokoknya dipisah. Selamanya tidak ada pernikahan lagi di antara mereka. Ini masalahnya salah satu di antara mereka ada yang bakal kena laknat. Na'udzubillah. Itu dinamakan ayat apa ya ikhwan? Ayatul li'an. Tayyib. Wa haddil qadhfi fi rumati Aisyah. Juga ayatnya haddul qadhf. Hukuman bagi orang yang menuduh seorang berzina. Itu kasusnya turunnya apa ya ikhwan? Orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan yang menuduh dicambuk 80 kali. Tapi ini sekalipun kasusnya berkenaan dengan yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha, tapi hukumnya tetap abadi sampai hari kiamat. Al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Thayyib. Wal hukmu yata'adda ghairahum fi kulli zaman. Sekalipun sebabnya turun khusus dalam sebab tertentu, namun hukumnya sampai hari kiamat, sampai akhir zaman. Faqad yakunu sababu khassan. Terkadang suatu sebab turunnya ayat khusus
illa annal wa'ida, namun ancaman di situ amun, umum, yatanawalu kulla man bashara dzalikal qabih, mencakup orang yang melakukan perbuatan buruk itu, wa yakunu jariyan majrat ta'rid, dan ibarat dan berjalan seperti sindiran untuk dia, wa qad su'ila, artinya sindiran untuk orang lain. Jadi ketika suatu sebab itu contoh untuk yang lain. Siapa yang mengalami seperti itu ya kena. Wa qad su'ila Ibnu Abbas an qaulihi ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayatu was-sariqu was-sariqatu. Kenapa dimulai was-sariqu was-sariqatu ya ikhwan? Itu ada latifah, ada rahasia halus kata para mufassirin. Kenapa was-sariqu was-sariqatu? As-sariqu mudzakkar, was-sariqatu muannats. Kenapa bukan was-sariqatu was-sariqu? Kejahatan apa dulu? Naam. Karena kebanyakan kejahatan pencurian itu dilakukan oleh laki-laki. Tapi coba lihat lanjutan ayatnya apa? Was-sariqatu, bukan lanjutan, malah sebelumnya ya. Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dan wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, cambuklah setiap mereka ini 100 kali. Kenapa ini? Ketika zina perempuan duluan. Ketika mencuri laki-laki duluan disebut. Kenapa ya kawan? Karena apa? Karena perzinahan kebanyakan yang melakukan yang rusak adalah perempuan. Tapi ketika pencurian yang dimulai pertama kali disebut siapa? Laki-laki, ada bidangnya masing-masing. Ada bidang pencurian laki-laki kerjaannya. Karena dia punya tenaga untuk lari, dia punya hidup di mana aja. Na'udzubillah. Makanya itu sekali lagi itu latifah dinamakan dalam Al-Quran, artinya sir, rahasia yang sangat halus. Ketika Allah berbicara tentang hukuman zina, Allah mulai dengan perempuan. Karena kebanyakan di situ. Ketika Allah berbicara tentang hukum mencuri, Allah mulai dengan laki-laki. Ketika Ibnu Abbas ditanya, khasun am'am, apakah ini hukum khusus atau umum? Qala bal amun, bahkan ini adalah umum. Dan nanti maknanya lagi akan lebih umum lagi. Coba ya kawan pahami, kalau ditanya tangan itu mana? Ini kan tangan. Thayyib. Berarti faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka. Dari mana berarti motongnya? Secara lafaz potong tangannya apa? Ya tangan ini tangan semua, potong tangan semuanya sampai ketiaknya dipotong. Tapi apa? Menafsirkannya apa? Prakteknya Rasulullah SAW. Itulah pentingnya, tidak mungkin kita memahami Quran tanpa sunnah. Bagaimana cara memahami ayatnya? Prakteknya Rasulullah SAW, prakteknya Khulafaur Rasyidin, mereka memotongnya ila rusq, pergelangan. Sudah, dipotong pergelangannya. Mencuri lagi, potong lagi satunya. Bukan ditambahin, mencuri lagi potong sampai siku, enggak. Potong satunya. Makanya kalau negara Islam ditegakkan, ya kalau orang tangannya buntung mencurigakan. Wala yahillul qawlu fi asbabi nuzulil kitab, dan tidak halal mengucapkan sesuatu tentang asbabun nuzulil kitab illa birriwayati, kecuali dengan riwayat, wassama' atau mendengar, mimman syahadun at-tanzil, mendengar dari orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran, yaitu para sahabat. Wa waqafu 'alal asbab, dan mereka mengetahui sebab-sebabnya. Wa bahatsu an ilmiha, dan mencari ilmunya. Wa ma'rifatu asbabin nuzul, dan cara mengetahui asbabun nuzul, amrun yahsulu lis sahabati, terjadi kepada para sahabat, biqara'ina muta'alliqatin bil qadaya,
dengan indikasi-indikasi yang bersangkutan dengan suatu masalah. Wa rubbama la yajzim ba'dhum. Bahkan terkadang para sahabat juga tidak memantapkan dalam tidak memastikan dalam asbabun nuzul. Faqal ahsibu hadhil ayah. Sebagian mereka mengatakan saya mengira ayat ini nazalat fi kadza, turun pada ini. Naam, dan ini ada di Riyadhus Shalihin ucapan Anas bin Malik. Saya mengira ayat ini turun kepada orang-orang seperti paman saya Anas ibnu Nadhr. Naam, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di antara sebagian mukmin ada orang-orang yang benar-benar jujur, membenarkan, membuktikan apa yang mereka janjikan di hadapan Allah. Wa idza akhbara as-sahabiyyu alladhi shahida al-wahya wat tanzila an ayatin, jika ada seorang sahabat yang menyaksikan wahyu atau turunnya ayat dari Al-Qur'an, annaha nazalat fi kadza fa innahu haditsun musnad, maka itu termasuk hadis musnad. Ini faedah ya ikhwan. Jadi kalau memang sanadnya sahih sampai kepada sahabat tersebut, maka ketika sahabat mengatakan nazalat hadhil ayah, ayat ini turun berkenaan dengan kasus ini, maka itu termasuk musnad sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti. Naam. Karena dia melihat turunnya wahyu berarti. Wallahu alam bissawab. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.